Hai kaum muda, welcome back to CRC, sebuah tempat bagi jiwa kita yang restless agar mendapat rest di dalam Tuhan. Pernah nggak sobat muda direndahkan oleh orang yang lebih tua atau lebih senior dari kalian? Kalian dianggap kurang berpengalaman dan tidak dipercaya. Sebagai anak muda, tentunya kita semua pernah mengalami itu. Banyak orang menganggap kita rendah hanya karena kita muda. So, what should we do? Temukan jawabannya dalam pastoral message kali ini. Stay tune! Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku mau taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia.
Shalom teman-teman sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian. Hari ini saya mengajak kalian merenungkan firman Tuhan yang berjudul Muda Gak Masalah. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari sama-sama kita berdoa sebentar sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya hari ini firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul dan tertekan dengan orang-orang di sekeliling kami, yang selalu melihat kegagalan dan kesalahan kami, kiranya firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, menghibur kami, bahkan memandu kami untuk keluar dari keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bicara tentang masa muda. Sebagian orang mengatakan bahwa masa muda itu adalah masa yang indah. Masa di mana kalian bisa mencoba banyak hal dan tidak perlu berpikir panjang untuk melakukannya. Bahkan masa muda adalah masa di mana kalian bisa memiliki banyak sahabat karena belum ada aktivitas pekerjaan yang begitu mengikat kalian. Dan yang paling indah adalah masa muda adalah masa di mana kalian dipertemukan dengan perasaan jatuh cinta dengan seseorang. Meskipun seringkali harus berakhir dengan kekecewaan. Tetapi selain itu, tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa masa muda itu adalah masa yang sulit. Masa di mana anak muda sering disalah mengerti oleh orang-orang di sekeliling mereka, termasuk oleh keluarga mereka sendiri. Mereka dipandang rendah karena mereka dianggap kurang berpengalaman, belum dewasa di dalam berpikir dan bertindak. Sehingga tindakan anak muda seringkali didorong oleh luapan emosi sesaat yang membawa anak muda itu jatuh pada sikap dan tindakan yang salah, yang kemudian selalu berakhir dengan penyesalan. Dan masih banyak lagi pandangan negatif lainnya mengenai anak muda. Nah, teman-teman, apa yang saya katakan tadi itu mungkin bisa mewakili sedikit dari apa yang kalian alami dalam kehidupan kalian. Dalam kondisi seperti ini, tidak heran apabila kalian merasa minder, takut dan tertekan. Bahkan tidak sedikit anak muda yang akhirnya memilih untuk bersikap apatis, tidak peduli dengan apapun yang ada di sekelilingnya. Dan tentu saja cara seperti itu tidak menolong, tetapi justru membuat orang-orang semakin memandang rendah generasi muda. Nah teman-teman, ketika kita tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadap kita, firman Tuhan justru memperlihatkan kepeduliannya. Karena itu firman Tuhan berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini tidak bermaksud untuk memprovokasi kita, untuk berbalik melawan semua pandangan negatif yang ditujukan kepada kita dengan sikap yang salah. Tetapi firman Tuhan justru ingin kita berjuang, membuktikan kualitas hidup kita yang memang berbeda. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang firman Tuhan katakan kepada kita di kalimat berikutnya, yaitu jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah teman-teman, bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan potongan perkataan Paulus yang ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya melalui sebuah surat. Di mana pada masa itu Timotius diminta oleh Paulus untuk meneruskan pelayanan pastoral sebagai gembala di gereja Efesus. Nah, sebagai bagian dari generasi muda, tentu saja tidak mudah bagi Timotius untuk menduduki posisi ini. Ada begitu banyak tekanan dan stigma negatif yang ditujukan kepada dirinya. Jemaat meragukan kemampuannya dalam memimpin umat karena dianggap masih terlalu muda, belum memiliki pengalaman apapun di dalam memimpin umat. Jadi bagaimana umat mau mendengar dia? Bahkan dalam hal pengetahuan Alkitab pun dianggap wawasannya masih sempit. Jadi bagaimana mungkin bisa mengajar setiap jemaat yang ada di Efesus, yang pada saat itu bahkan mereka sedang bergumul menghadapi pengajaran sesat yang disampaikan oleh guru-guru palsu pada masa itu. Nah, ketika umat merendahkan Timotius dengan berbagai macam cara, Paulus justru melihat apa yang dialami oleh Timotius dari sudut pandang yang berbeda.
Paulus tahu bahwa persoalan utama Timotius bukan pada usianya yang muda, tetapi persoalan utamanya adalah pada kehidupan pribadi dan pelayanan Timotius. Apakah selama ini Timotius telah memberikan contoh atau model yang tepat kepada umat, sehingga umat respek dan mengakui kepemimpinan Timotius? Oleh karena itu, Paulus memberikan tips, memberikan wejangan kepada Timotius agar dia mampu menyelesaikan berbagai urusan dan persoalan umat di Efesus, yaitu dengan cara menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat yang dipercayakan kepadanya. Nah teman-teman, apa yang dikatakan oleh Paulus itu sangat relevan dengan konteks kehidupan kita di zaman sekarang. Bayangkan begini teman-teman, bagaimana mungkin orang bisa respect kepada kita kalau kita sendiri di dalam berkata itu tidak dapat dipercaya. Hari ini kita bisa berkata A, tetapi besok tiba-tiba bisa berubah jadi B. Kita dianggap sebagai orang yang pelin-pelan. Belum lagi dari tingkah laku kita. Banyak anak muda hari-hari ini bertindak berdasarkan emosi saja, tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Dalam hal berpacaran misalnya, ada orang yang karena begitu cintanya, dia rela memberikan segalanya untuk pasangannya. Sampai-sampai dia lupa menjaga kesucian hidupnya. Sedangkan pasangannya setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dengan mudahnya mulai meninggalkan pasangannya. Tidak lagi setia. Nah apabila itu kualitas hidup kita yang kita tunjukkan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Karena itu teman-teman, mari kita renungkan dan lakukan firman Tuhan ini di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku, kesetiaan dan kesucian hidup kita. Dengan demikian, tidak ada lagi seorang pun yang mampu merendahkan kita dan bisa berkata kepada mereka, mudah, gak masalah. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat dan menolong kita hidup sebagai generasi muda yang dapat tampil di tengah-tengah dunia ini, mengubah dunia ini, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami mengucap syukur. Firman-Mu telah berbicara kepada setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami merindukan Roh Kudus yang boleh menuntun kami, menolong kami hidup sesuai dengan firman-Mu, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sobat muda sudah mendapat berkat dari firman Tuhan tadi kan? Tipsnya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami dan juga jangan lupa klik link form evaluasi yang ada di bawah ini di description box dan jangan lupa diisi ya. Thank you sudah nonton video ini and God bless.